Para suster yang terkasih, saya akan membuat kesimpulan dari permenungan kita sepanjang dari hari Selasa sampai malam ini. Karena besok kita punya retret, kita akan tutup. Dan kita sudah merenungkan tema bahagia sampai tua sebagai suster DSY. Nah, bahagia itu bukan berarti tidak pernah sakit hati, tidak pernah gagal, tidak pernah jatuh. Dan juga bahagia bukan berarti kesempurnaan, tapi bahagia berarti gembira, penuh syukur, hidup apa adanya, dan berupaya jadi berkat, baik bagi diri sendiri, bagi kongregasi, bagi gereja, maupun bagi masyarakat. Itu yang diperjuangkan sampai tua. Dan kita melalui proses yang saya buat dengan 3 tahap, bahkan 4. Masa aspiran postulan, masa profesi, masa aspiran postulan novis, masa profesi dengan kaul sementara sampai 9 tahun, masa kaul kekal, dan masa sekarang ini. Sehingga bahagia sampai tua adalah perjuangan sepanjang hidup. Jadi suster-suster biarpun sudah 76 tahun, 73 tahun, tetap berjuang menjadi orang yang berbahagia. Perjuangan yang diupayakan dalam yang saja jendela kehidupan. Hidup beriman, hidup religius, dan hidup karya. Hidup beriman, sebagai orang beriman kita harus memperlihatkan kualitas iman kita sebagai orang yang dipermandikan, orang yang sudah mendapatkan krisma. Hidup religius, kita harus memperlihatkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah kaul secara definitif. Bagaimana kaul-kaul kebiaraan itu kita hidupkan dan bukan menjadi kesaksian. Hidup kaul ketaatan, kemiskinan, kemurnian itu kita perlihatkan dalam kita punya kehidupan di tengah gereja dan masyarakat. Dan hidup karya. Hidup karya artinya apa? Biarpun suster-suster sudah dibebaskan dari tugas-tugas perutusan sebagai suster aktif, tapi suster pun masih tetap berkarya. Bahasa saya membawa misi kepada sahabat-sahabat muda yang ada di kesekitaran suster. Benar, sekarang saya sedang menjadi tua, sedang growing old karena getting old. Benar, suster-suster sudah sedang menjadi tua, karena menjadi tua itu satu keniscayaan. Tapi diharapkan kita menjadi tua secara bijaksana. Tidak kembali ke sikap kanak-kanak. Tapi bijaksana dalam arti memang sadar sudah tua, pasrah hidup menjadi tua, penuh syukur hidup menjadi tua, dan punya inovasi-inovasi kecil untuk kurang lebih tidak membuat ribet hidup di masa tua ini. Benar, sekarang saya sedang menjadi tua, growing old karena getting old. Tetapi kenyataan ini saya sikapi dengan kebijaksanaan iman. Kebijaksanaan iman itu apa? Inilah tanda cinta Allah. Bersyukur suster sampai usia seperti ini. Ada orang tidak sampai situ kan? Bersyukur. Dan inilah juga tanggung jawab dari Allah yang sejatinya harus diisi dengan hidup penuh syukur. Bukan penuh keluh kesah. Bukan penuh penuh penyesalan. Tapi hidup penuh syukur. Hidup semakin religius. Jadi kalau orang berdoa, doa-doa kita menjadi obat. Di tengah kita orang punya keniscayaan menolak masa tua. Tapi orang semakin bahagia dengan orang punya kesemakinan religius. Hidup semakin misioner dalam karya-karya sederhana yang selaras dengan kemampuan fisik yang sedang terberi dan teralami. Karena itu tadi khotbah saya, suster,
sudah mau 50 tahun tuh tanggal 4 Oktober. Suster sudah ada pengganti. Jadi karena itu saya tadi membahasakan hidup semakin misioner. Maka jangan isi masa-masa tua suster dengan keluh kesah, dengan berbagai macam complicated kehidupan, tapi penuh syukur dan semakin religius, sambil juga mendoakan orang-orang yang barangkali istimewa untuk boleh menggantikan orang di saat Tuhan sudah menyudahi orang punya kehidupan. Dan itulah bahasa saya, bahagia sampai tua sebagai suster DSY. Para suster yang terkasih, Suster Beatrix, Suster Selin, Tuhan mencintai Anda. Tuhan sedang mempersiapkan masa-masa indah di usia hidup memelihara ke-50 tahun. Dan Tuhan juga masih mempercayai hal-hal yang juga masih luar biasa menurut ukuran Tuhan pada diri kedua suster yang terkasih. Tuhan memberkati, Tuhan menyayangi, Tuhan menjaga para suster terkasih. Selamat malam.